Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan melanjutkan pelajaran dari video yang lalu dengan judul besarnya, kita dicobai iblis sama dengan yang Tuhan Yesus alami, yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan dicobai iblis di padang gurun. Subtemanya hari ini adalah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, mari kita lihat dari Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyi firman-Nya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dicobai iblis, dan semua anak-anak iblis, pelayan-pelayan iblis yang ada di dunia, yang hidup berdampingan dengan kita, dengan pencobaan yang sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita, ketika Dia dicobai iblis di padang gurun. Video saya yang pertama, kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setan, yaitu dengan membangkitkan keinginan daging, yaitu ubah batu menjadi roti. Iblis setan adalah oknum yang pandai, yang licik, yang kurang lebihnya. Dia tahu akan kelemahan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dia tahu titik-titik lemah kita. Sehingga ketika dia mencobai manusia agar manusia jatuh di dalam dosa, dia berfokus kepada pusat-pusat kelemahan yang ada di dalam hidup kita sebagai manusia. Salah satunya, dia membawa Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita ke tempat yang tinggi. Nah, di sana iblis setan mulai menunjukkan segala yang ada di dunia ini. Dan dia langsung memberitahukan kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Bapak Ibu, hati-hati ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagaimana menyikapi iblis setan yang mencobai dia, agar supaya Anda dan saya mampu menang atas si jahat saat Anda dan saya dicobai oleh iblis setan. Bapak Ibu, seketika itu Tuhan Yesus ditunjukkan segala kemewahan, kemegahan yang ada di dunia. Dan iblisnya
menawarkan, jika engkau menyembah kepadaku, maka semua yang engkau lihat, segala kuasa di dunia, serta kemuliaannya, aku akan berikan kepadamu. Sebab iblis setan berkata, kuasa itu ada di dalam tanganku. Aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Catatannya satu, mengikut aku dan menyembah kepadaku. Bapak Ibu, fokus iblis setan yang kedua ada pada mata. Ya, mata kita itu berbahaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga menasihatkan di dalam khotbah di bukit, dia memberitahukan kepada saudara dan saya lewat Matius pasal yang ke-6 ya, ayat 22 dan 23. Hati-hati, mata juga salah satu yang merupakan titik lemah kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan. Oleh iblis setan juga dibidik. Ya, firman-Nya Tuhan Yesus memperingatkan kepada saudara dan saya demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Bapak Ibu, seringkali kita tahu dari mata turun ke hati, turun ke pikiran, kemudian mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Demikian pula yang iblis setan inginkan ketika Tuhan Yesus melihat segala kemegahan, segala kuasa yang ada di dunia, iblis setan berharap Tuhan Yesus kepingin, mengingini untuk memilikinya. Ya, sehingga dia mau mengikut iblis dan menyembah kepada iblis. Tetapi sebagai anak Allah, dia telah memberikan teladan buat saudara dan saya, agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus bisa menang atas si jahat. Ketika kita nanti dicobai dengan dibidik, ya, fokusnya kelemahan kita yang kedua adalah keinginan mata. Bapak Ibu, di situ jelas Tuhan Yesus telah memberikan teladan agar supaya kita berhati-hati, sebab apa yang ada di dunia ini ya adalah sesuatu yang seringkali membuat kita terpesona. Kemudian kita mulai berkata, hidup kan cuma satu kali. Apalagi kalau kita diberkati dengan kekayaan yang melimpah, fasilitas yang banyak. Kalau kita tidak nikmati, sayang, kapan lagi? Mumpung bisa. Sehingga hati-hati, Anda yang punya duit berkelimpahan, hati-hati. Keinginan mata Anda dan saya harus juga dikendalikan. Sebab jika tidak, hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak barang-barang branded, barang-barang bermerek yang bisa membuat saudara memiliki kelas, status sosial, kedudukan tertentu dibandingkan dengan orang lain yang bisa mengangkat derajat Anda, yang bisa membuat meningkatkan gengsi Anda, dan lain sebagainya. Itu bisa barang-barang aksesoris, ballpoint, sabuk, tas, kemudian sepatu, pakaian, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, seringkali harga barang-barang branded itu tadi yang bermerek, harganya di luar batas kewajaran. Tetapi barang-barang tersebut tetaplah laku keras.
Sampai-sampai orang yang ingin beli harus antri dengan nomor pesanan. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, dan lain sebagainya. Karena dengan alasan barang yang Anda pesan hanya dibuat beberapa biji ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, harga yang demikian mahal ternyata laku keras. Hati-hati, hati-hati. Sebab ini juga akan memicu Anda jatuh di dalam dosa, sebab keinginan mata yang tidak terkendali itu bisa menimbulkan sebuah kesombongan. Sebab Anda akan termasuk kepada deretan masyarakat dengan kelas status sosial tertentu. Dan iblis setan ternyata memakai juga banyak produsen-produsen barang-barang bermerek dengan harga yang melebihi batas kewajaran. Silakan Anda cek di media sosial. Barangkali nanti Anda akan menemukan ya barang-barang tersebut ternyata dimiliki oleh orang-orang tertentu yang mereka adalah pengikut daripada iblis setan tadi. Sehingga ketika mereka memproduksi barang-barang tersebut, ternyata disambut oleh masyarakat secara luas, sehingga tidak sedikit mereka-mereka yang menjadi penyembah iblis setan tadi bisa menjadi orang yang sukses, kaya raya, berkelimpahan hartanya semasa dia hidup di dunia ini. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas katakan, apa yang engkau kagumi di dunia ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Manusia selalu ingin dikagumi oleh orang lain. Salah satunya, dia memakai hal-hal yang seperti ini. Barang-barang berkelas, juga pembelinya orang-orang kaya yang berkelas dan lain sebagainya. Hati-hati, ini bisa memicu kepada kesombongan di dalam hidup setiap orang yang masuk di dalam kehidupan hedonisme ini. Bapak Ibu, ternyata apa yang diterapkan oleh iblis setan nampaknya juga berhasil. Terbukti ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengikuti kehidupan yang demikian. Padahal jika engkau adalah seorang gembala yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, engkau juga akan merasakan rasanya tidak etis. Aku pakai barang-barang mewah yang demikian ini tadi, padahal masih terlalu banyak jemaat yang Anda gembalakan adalah orang-orang yang mungkin setiap hari menghadapi meja makannya dalam keadaan kosong, oleh karena mereka bukanlah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang berkecukupan. Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati sekali. Berarti iblis setan yang memiliki kuasa tadi, yang menawarkan kepada Tuhan Yesus dengan berkata, maka semua kuasa yang ada di dunia ini dan segala kemuliaannya bisa kuberikan kepadamu asalkan engkau datang menyembah kepadaku. Bapak Ibu, saya tidak menuduh, tetapi saya mengkhawatirkan. Jangan-jangan di tengah-tengah kehidupan kita memasuki akhir zaman ini tadi, ada begitu banyak pembicara yang walaupun dia berkata memakai nama Tuhan Yesus, padahal dia bukan pelayan Kristus. Sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangan-jangan dia memberitakan Yesus yang lain. Sebab Alkitab memperingatkan kepada kita pada 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Garis bawahi,
Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, hati-hati, sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus, ada Yesus yang lain, juga ada Injil yang lain. Nah, lebih dalam lagi kepada iblis setan, firman Tuhan memperingatkan, iblis itu bisa menyamar. Dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-11 tadi, kita loncat pada ayat 13 sampai dengan 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak Ibu, kita patut berhati-hati. Kita senang gereja dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Ibadahnya luar biasa. Tetapi persoalannya, Anda harus tetap waspada. Yang diberitakan apakah Injil seperti yang diberitakan oleh para rasul? Yang diberitakan apakah Yesus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri, kemudian naik ke surga? Jika tidak, berbahaya sekali. Kenapa? Karena pemberita-pemberita itu pun ada yang menyamar sebagai malaikat terang, padahal mereka adalah nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu, yang oleh Tuhan Yesus tidak dikenal. Sebab mereka sedang memberitakan Kristus Yesus yang palsu dan berita-berita yang tidak pernah tertulis di dalam kitab suci seperti yang saudara miliki bersama dengan saya. Bapak Ibu, hati-hati ketika dia sudah mampu membidik hal yang pertama, ubah batu menjadi roti, soal kehidupan kita. Kemudian dia berhasil juga membidik kelemahan mata kita, keinginan mata kita dibangkitkan, sehingga kita ingin menguasai, memiliki apa yang dikagumi oleh dunia. Berarti tanpa sadar, semua itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Semua yang dikagumi oleh manusia, semua yang dikagumi oleh dunia adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu akan bisa membangkitkan kesombongan saudara, yaitu menimbulkan keangkuhan hidup kepada saudara dan saya. Sehingga sebagai anak Tuhan, kita akan hidup tidak rendah hati seperti Kristus yang telah memberikan teladan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, demikianlah video kali ini yang saya bisa bagikan. Kita nanti akan menikmati pelajaran yang lain, yaitu ketika kita dibangkitkan tentang keangkuhan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.